Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik Ustaz, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Ustaz untuk kita sama-sama hadir pada hari ini. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya Ustaz, pada hari ini kita akan membahas atau membicarakan berkenaan tentang kegiatan praobservasi supervisi akademik di kelas Ustaz ya. Gimana Ustaz, sudah siap? Siap. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan kegiatan praobservasi kita pada hari ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan diobservasi seperti apa Ustaz. Kemudian kedua, area pengembangan yang akan dicapai nanti pada saat observasi itu seperti apa nanti. Dan selanjutnya terkait dengan strategi yang akan dipersiapkan pada saat pembelajaran di kelas nanti. Baik, untuk mengefisienkan waktu mungkin langsung saja kita bahas terkait dengan ini dulu, tujuan pembelajarannya nanti setelah saat observasi, apa yang ingin dituju nanti untuk pos pembelajarannya di kelas. Yang baik Ustaz, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang pertama itu menganalisis fakta, konsep, dan prosedur dalam melakukan keterampilan variasi gerak spesifik permainan sepak bola. Dan yang kedua itu menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak spesifik permainan sepak bola. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Tadi sebutkan mengenai bagaimana bisa menganalisis. Yang pertama terkait dengan teori dulu, barangkali penguatan anak-anak ya sebelum praktik. Kemudian kedua langsung kepada demonstrasi barangkali begitu ya, praktik terkait dengan bagaimana permainan sepak bola begitu saja. Iya. Baik, selanjutnya Ustaz terkait dengan ini area pengembangannya nanti yang akan dicapai seperti apa? Ya, baik. Untuk yang area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini, yaitu untuk meningkatkan keterampilan gerak spesifik permainan sepak bola pada siswa, seperti peningkatan teknik menggiring bola, teknik passing, teknik shooting, dan teknik kontrol dengan cara siswa mempraktikkan langsung di lapangan. Baik, jadi spesifiknya dari lebih kurang ada 4 poin barangkali satu ya. Giring bola, passing, shooting, sama bagaimana anak-anak bisa mengontrol bola. Baik ya. Ya, selanjutnya terkait dengan ini strategi yang akan nanti disiapkan dalam pelaksanaan nanti seperti apa Ustaz? Ya, baik Ustadz, untuk strategi yang saya akan persiapkan untuk pembelajaran ini, yang pertama itu menyiapkan RPP atau modul ajar berdiferensiasi yang berintegrasi pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, menggunakan media baik guru maupun siswa. Yang ketiga, melalui metode demonstrasi, yaitu guru mencontohkan gerakan spesifik permainan sepak bola, khususnya teknik menggiring, teknik passing, teknik shooting, dan teknik kontrol. Dan kemudian siswa mensimulasikan gerakan spesifik tersebut. Dan selanjutnya yang keempat, saya menerapkan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran ini. Baik, luar biasa. Jadi ada berapa 4 hal yang akan Bapak lakukan tadi Pak ya. Tentu harus ada RPP, modul ajar dengan materi, luar biasa Pak. RPP berdiferensiasi dan integrasi dengan PSE Pak ya. Kemudian tadi sebutkan apalagi yang kedua Pak? Yang menggunakan media baik guru maupun siswa. Media-medianya itu Pak, supaya mungkin apa namanya absen data hadir, kemudian jurnal guru seperti itu, dengan sikap, kemudian apa namanya nilai-nilai tugas dan seterusnya. Jadi
banyak media yang disiapkan Pak ya, termasuk mungkin tadi media untuk olahraga barangkali Pak ya. Nah nanti pada saat praktek seperti itu ya. Dan tadi saya dengar Bapak bagaimana bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional juga Pak ya. Itu bagus sekali Pak. Jadi memang guru dalam melakukan pembelajaran itu kan memang harus bisa mengintegrasikan sosial emosional itu dalam setiap pembelajaran. Harapannya dengan itu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih Pak, luar biasa. Selanjutnya nanti Pak kita lihat nanti pada saat observasi akademik nanti Pak di kelas Pak ya. Semoga nanti pada saat itu bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Terima kasih Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar semua? Oke, mana ketua kelasnya? Disiapkan dulu. Ya, sebelum saya mulai materi pembelajaran, saya absen dulu ya terlebih dahulu. Topik sepak bola. Lanjut. Tujuan pembelajaran: menganalisis fakta, konsep, prosedur, gerak spesifik permainan sepak bola. Dan yang kedua, menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak spesifik permainan sepak bola. Yang perlu kita ketahui, yang pertama itu menganalisis fakta, konsep, prosedur. Faktanya itu kita harus mengetahui apa itu gerak spesifiknya sepak bola. Konsepnya kita harus membuat konsep sebelum memulai gerak spesifik permainan sepak bola tersebut. Yang kedua, prosedur atau langkah-langkahnya dalam melakukan gerak spesifik permainan sepak bola. Apabila kita menggiring bola, harus fokus kepada bola, kepada putaran bolanya. Kalau untuk menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam itu yang ini. Terus kalau untuk yang bagian luar, kaki ini. Lanjut lagi, passing. Nah, kalau passing itu sama saja, ada passing apa? Passing dalam, Passing jauh dan passing dekat. Nah, kalau passing juga sama seperti menggiring, ada dua. Passing jauh itu menggunakan kaki bagian luar. Kalau passing dekat, jadi dalam melakukan passing itu harus akurat sampai kepada temannya. Jadi passing itu tidak boleh salah-salah, oke? Melakukan shooting juga ada dua, menggunakan kaki bagian dan jadi apabila misalkan gawang kita dalam posisi di depan gawang lebih dekat, kita menggunakan kaki bagian apa? Menendang bagian dalam biar akurasinya akurat. Kalau jauh jaraknya sama gawang, Yang luar agar tendangannya keras. oke. Selanjutnya, apalagi teknik gerak spesifiknya? Ya, mungkin ini menggiring bola, passing, shooting, dan kontrol mirip-mirip lah. Cuman fungsinya saja yang berbeda-beda. Apalagi? Ada yang tahu? Ya, salah satu juga heading. Ya, kalau heading ini harus dikuasai oleh back karena apabila salah seorang lawan sering membuat crossing, maka back harus mahir dalam heading bola biar pertahanannya aman dan tidak kebobolan. Lakukan heading menggunakan apa? Bagian mana? Ya, bagian atas. Biar apa? Kalau menggunakan
biar nggak pusing juga. Kan kalau bagian belakang agak-agak pusing. Selanjutnya masih ada yang tahu? Ya? Apa itu defense? Bertahan ya, bertahan agar tidak kebobolan. Jadi cara defensif itu harus rapi, harus kompak, pemain depan dan pemain belakang. Selanjutnya lagi, yang kedua, tujuan pembelajaran menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak spesifik permainan sepak bola. Ya, kalau ini langsung dipraktekkan di lapangan. Praktek itu tidak bisa di ruangan, harus di lapangan bola. Mungkin itu saja materi atau topik sepak bola yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Ke depan gerak. Hadap kiri gerak. Kanan gerak. Sudah gerak. Oke, melakukan kegiatan ini yaitu praktikan bola. Sebelumnya itu kita berdoa dulu. Nanti kita melakukan praktek gerak spesifik sepak bola pada hari ini. Barulah kita berdoa. Sebelumnya kita pemanasan dulu. Yang pertama. 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mimpimu arahkan pandangan ke 2, 3, 4, 6. sadarilah masa berganti. Kita praktekkan dulu cara kirim bola atau itu batu lagi. Ini gantian lagi sama temannya. Apa itu kita? Kalau satu biasa dulu. Ya, balik. Ada lagi cara pasif. Kita akan mempraktekkan cara pasif. Caranya itu pasif. Polanya pasif. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih
Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada hari ini kita masih berikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa tindak lanjut dari kegiatan setelah pra-observasi kemarin Ustaz, dan observasi akademik di lapangan. Selanjutnya hari ini kita sesuai dengan kesepakatan sebelumnya Ustaz, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini saya didampingi dengan pengajar saya Bu Yuniar ya, untuk bisa memantau jalannya kegiatan kita pada hari ini. Ya, sebelumnya Ustaz, saya mau sampaikan terkait dengan tujuan percakapan kita pada hari ini, yakni bagaimana evaluasi tentang proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas seperti itu Pak. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, konfirmasi kepada Bapak. Ini ada sekitar lebih kurang ada 6 poin Pak. Yang pertama mungkin bagaimana nih Pak perasaannya Bapak setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin seperti itu? Oke, baik. Perasaan saya pada saat dilakukan observasi oleh Pak Ardi, perasaan saya pertama-tama itu tegang awal-awal. Tegang karena proses observasi ini kan dinilai, jadi saya lumayan agak tegang. Seiring berjalannya waktu, maka saya sudah merasa nyaman, aman, dan tentram, dan santai juga dalam melakukan pembelajaran tersebut. Nah, baik, jadi awalnya tegang Pak ya? Tegang, ya mungkin karena itu mungkin dipantau gitu Pak ya. Saya juga seperti itu Pak. Ya, jadi di sini kita santai saja Pak, kita sama-sama barangkali belajar ya. Jadi bukan saya observasi Bapak, saya lebih tidak, kita sama-sama belajar Pak. Ya, tadi luar biasa, tapi sebenarnya waktu tadi Bapak sampaikan, alhamdulillah sudah berangsur-angsur, sudah mulai apa namanya biasa saja Pak ya. Iya gitu, memang gitu Pak, kalau kita bayangkan gitu, kalau sudah berjalan insya Allah itu ya biasa saja. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin terkait dengan area pengembangan atau kompetensi nanti yang akan dikembangkan, yang dilakukan seperti itu Pak, maksudnya tahap-tahapannya apa saja? Oh iya, baik. Dilakukan. Untuk area pengembangan pembelajaran yang saya akan lakukan, ini kan mengenai topiknya sepak bola. Jadi langkah-langkah pengembangannya yaitu yang pertama menyiapkan modul RPP yang berdiferensiasi, yang berintegrasi pembelajaran sosial emosional. Dan yang kedua itu menggunakan media baik guru maupun siswa. Contohnya seperti ini kan topiknya sepak bola, jadi harus disiapkan kons, bola, dan lapangan sepak bola. Dan selanjutnya menggunakan metode demonstrasi, yaitu guru mencontohkan pergerakannya, gerak spesifiknya, kemudian siswa mengikuti, mensimulasikan. Contohnya gerak spesifiknya yaitu tentang sepak bola. Yang pertama yang saya ajarkan teknik menggiring, teknik passing, teknik kontrol, dan teknik heading. Baik. Jadi ada Bapak yang Bapak lakukan tadi pengembangannya tadi membuat ya tentu mempersiapkan bahan ajar ya, modul tadi yang berdiferensiasi ya, yang terintegrasi juga dengan PSE ya, pembelajaran sosial emosional ya. Itu bagus sekali itu Pak. Kemudian selanjutnya juga Bapak tadi mengatakan bahwa apa tadi Pak, mempersiapkan media-medianya ya, guru maupun murid. Yang kalau misalnya apa namanya absen, dapat nilai, kemudian sikap dan seterusnya. Mungkin kalau termasuk kesiapan siswa karena ini praktik mungkin apa namanya sesuai dalam keadaan sehat barangkali begitu Pak ya, karena kan olahraga ini. Kemudian mungkin pakaian olahraganya, kemudian kayak pons mungkin tadi untuk karena media-media untuk apa namanya melakukan pembelajaran ya. Kemudian menggunakan metode apa tadi Pak apa namanya demonstrasi Pak ya, sehingga anak-anak setelah Bapak praktik barangkali anak-anak langsung ikuti Pak begitu Pak ya. Ya dipraktikkan oleh Bapak, kemudian ikuti oleh siswa seperti itu ya. Tadi fokusnya ke teknik passing, shooting, pemilihannya kontrol ya, seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin terkait dengan ukuran keberhasilan yang
pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi. Ya, baik. Ya. Untuk tingkat keberhasilannya secara keseluruhan siswa sudah baik dalam Ya. mempraktikkan Ya. gerak tersebut. Ya. Adapun ada beberapa kendala-kendala yang saya alami, yaitu ada beberapa siswa yang kurang minat dalam materi ini tentang sepak bola. Dan juga ada juga beberapa siswa yang tidak memakai pakaian yang lengkap. Jadi tadi Mungkin itu saja kendala-kendalanya. secara umum sudah berjalan dengan baik Pak, ya, sesuai dengan rencana. Tapi masih ada siswa ya, mungkin kendala itu Pak ya. Iya, kendala-kendalanya. Nah, terkait dengan kendala-kendala itu Pak, apa namanya langkah-langkah Bapak untuk menghadapi kendala-kendala atau tantangan tersebut, harapannya supaya mungkin tadi siswa bisa lebih fokus seperti itu dalam Oke, pembelajaran. untuk langkah-langkahnya itu atau bisa dikatakan solusinya yaitu Ya. saya menyiapkan kebutuhan siswa dengan lebih baik dan juga mengetahui kesiapan belajar siswa tersebut atau minat belajarnya, dan juga membuat lagi kesepakatan kelas dan bisa diikuti oleh siswa tersebut dan bisa insya Allah ke depannya lebih berhasil lagi. Jadi mungkin tadi yang Bapak maksud mungkin disiapkan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, ya, kesiapannya mereka, termasuk mungkin gaya belajarnya, termasuk juga tadi kesepakatan kelas Pak ya. Ya baik ya. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan, harapannya tadi dengan hal ini anak-anak bisa lebih berminat, lebih semangat, lebih aktif berkontribusi dalam proses pembelajaran Pak ya. Baik. Selanjutnya kira-kira apa yang akan Bapak lakukan, mungkin aksi nyatanya barangkali Pak ya untuk tindak lanjutnya ke depan setelah observasi ini atau percakapan pas observasi ini Pak, untuk ke depan apa yang akan Bapak Baik. lakukan? Mungkin untuk rencana-rencananya itu saya akan melakukan perbaikan proses pembelajaran tersebut, sehingga nanti ke depannya bisa lagi lebih baik dan menambah lagi minat siswa agar lebih berminat lagi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Dan juga kan ini juga sudah mau masuk nih ulang semester, jadi kedepannya lagi atau semester depan saya akan memperbaiki semuanya untuk menjadi lebih baik lagi insya Allah. Artinya rencananya Bapak ke depan ya, untuk misalnya langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan Pak ya. Baik. Kemudian itu mungkin terkait dengan siswa barangkali Pak. Terus kalau untuk untuk rekan-rekan guru Pak, untuk tindak lanjutnya ke depan seperti apa untuk mungkin yang berdampak terhadap guru-guru seperti itu? Kalau untuk guru-guru itu khususnya untuk saya akan memperbaiki lagi cara penyampaian materi saya agar lebih detail, lebih mudah dicerna oleh siswa tersebut, dan juga nantinya pada saat dipraktekkan bisa lebih mudah dipahami oleh siswa. Ya, misalnya kita meningkatkan kompetensi kita juga, mungkin nanti mungkin setelah ini barangkali mungkin Bapak bisa berbagi praktik baik ya, dengan rekan-rekan yang lain terkait bagaimana dalam mengelola pembelajaran ya, tentunya yang harapan bisa berpihak pada siswa begitu Pak ya. Baik, saya kira itu barangkali Pak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tadi apa yang sudah kita bahas pada hari ini, kemudian rencana-rencananya ke depan, semoga bisa berjalan terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kira itu barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.